Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan hardware dan software. Yuk kita kenalan, apa sih sebenarnya itu hardware? Apa sih itu software? Dan apa sih itu brainware? Nah, hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa juga diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Salah satu contoh dari hardware itu adalah mouse. Mouse bisa kita lihat, bisa kita sentuh secara langsung. Nah, selain itu, kita juga akan mempelajari macam-macam dari perangkat keras komputer atau macam-macam dari hardware. Salah satunya adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena bertugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses inputan data menjadi keluaran berupa output. Prosesor sendiri terletak pada motherboard. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Selain itu juga ada Control Unit dan juga Memory Unit. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk atau hard disk drive atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Selanjutnya adalah monitor. Pasti kalian gak asing deh dengar kata monitor. Monitor itu apa sih? Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Dan juga ada macam-macam jenis dari monitor. Nah, selanjutnya adalah VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang biasa disebut GPU atau Graphic Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi gamer maupun desainer. Selanjutnya ada beberapa jenis dari VGA card. Apa aja sih sebenarnya jenis-jenis dari VGA card? Oke, jenis-jenis dari VGA card adalah yang pertama adalah VGA card ISA memiliki bentuk lebih panjang dari VGA lainnya. Banyak digunakan motherboard tipe lama dengan kapasitas yang sangat kecil. Digunakan juga pada komputer sebelum seri Pentium.
Selanjutnya adalah VGA Card AGP. VGA Card AGP memiliki kapasitas yang sudah lumayan besar, yaitu 128 MB, 256 MB, dan sebagainya. Selanjutnya adalah VGA Card PCI Express. VGA Card PCI Express dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu PCI Express 16 kali atau bandwidth maksimal 4000 Mbps dan PCI Express 1x atau bandwidth maksimal 250 Mbps. Selanjutnya adalah optical drive. Apa sih optical drive? Apakah sama dengan HDD atau hard disk? Oh tidak, optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca atau read maupun menulis atau write data dari kepingan CD atau DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus kalian ketahui, seperti CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah power supply. Apa sih sebenarnya power supply? Power adalah kekuatan, supply adalah pemasukan. Jadi, power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa perangkat yang satu ini. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah Random Access Memory. Random berarti tidak teratur. Jadi, RAM adalah merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan pada RAM bersifat sementara. Jadi ketika komputer dimatikan, data maupun instruksi yang disimpan oleh RAM akan hilang atau dikosongkan kecuali komputer tersebut dalam mode hibernate. Selanjutnya adalah keyboard. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Terdapat berbagai jenis keyboard, antara lain adalah keyboard QWERTY yang biasanya di HP, keyboard Dvorak, keyboard Glockenspiel, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, dan keyboard numeric. Selanjutnya adalah printer. Printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas atau hard copy. Pada awalnya, printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen. Namun semakin lama, printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya, memindai dokumen atau scanning. Yang lain adalah untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax. Bisa juga untuk memfotokopi suatu dokumen. Selanjutnya adalah sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio atau suara. Pada awalnya, sound card hanyalah pelengkap komputer. Namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster yang digunakan oleh Creative Labs.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam dari sound card. Ada 3 macam sound card jika dilihat dari cara pemasangannya, yaitu sound card on board dipasang menempel langsung dengan motherboard komputer. Kalau sound card off board dipasang melalui slot PCA atau PCI yang ada pada motherboard. Kalau sound card eksternal dipasang dengan penyambungan melalui port eksternal atau USB atau juga firewall. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai proyektor. Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama pengertian hardware dan juga macam-macam dari hardware. Nah, sekarang kita akan kenalan sama pengertian dari software dan juga macam-macam dari software. Yuk, kita simak pengertian dari software. Software atau perangkat lunak dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Nah, tadi kan kita udah tahu nih pengertian dari software. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari software. Ada 3 jenis perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. Perangkat lunak sistem operasi atau operation system, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contoh, perangkat lunak sistem operasi yaitu Windows, Unix, Linux, dan VMS. Perangkat lunak dalam bahasa Inggris atau software yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh perangkat lunak bahasa yaitu Visual Basic, DLP, dan C++. Perangkat lunak paket atau package software yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contoh perangkat lunak paket yaitu Microsoft Office yang termuat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita udah belajar nih macam-macam dari software. Nah, sekarang kita akan beralih ke fungsi software. Software berfungsi untuk menyediakan kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software juga sebagai penghubung antara software lain dengan hardware. Software juga berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Selain itu, software juga sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat diterima oleh hardware. Nah, perangkat lunak itu ternyata masih dibagi bermacam-macam. Nah, sekarang perangkat lunak berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah closed source. Closed source adalah software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun berbayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah software tidak sepenuhnya open source.
Misalnya, jika di lisensi tersebut ada larangan untuk memodifikasi kode, maka software ini tidak open source. Salah satu contoh dari closed source adalah Linux. Selanjutnya adalah open source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jika ada pembuat perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah atau dimodifikasi, maka bukanlah disebut sebagai open source walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia. Contohnya adalah Android. Selanjutnya adalah freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas, namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya. Nah, untuk salah satu contoh dari freeware yaitu adalah Smadap. Nah, Smadap ini berfungsi sebagai antivirus, sedangkan Winamp adalah aplikasi untuk memainkan sebuah lagu atau video. Selanjutnya adalah shareware. Ayo, ada yang tahu shareware? Apakah itu shareware? Shareware adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu, seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contoh dari shareware salah satunya adalah WinRAR, WinZip, atau Internet Download Manager. Selanjutnya adalah commercial software. Commercial software. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata commercial software? Commercial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi, pengembang software, atau kepada rekan pengembang software. Contoh dari commercial software adalah Visual Studio atau CorelDRAW. Selanjutnya adalah perangkat lunak berdasarkan perangkat. Yang pertama adalah desktop. Komputer desktop atau juga dikenal dengan perangkat desktop adalah sejenis komputer pribadi yang dirancang untuk penggunaan biasa dan ditempatkan pada lokasi yang tunggal atau ditempatkan pada meja yang sesuai ukuran dan kebutuhan daya komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah perangkat mobile. Ayo, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata perangkat mobile? Pengertian mobile computing adalah kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Beberapa pengertian tentang mobile computing diantaranya adalah mobile computing merupakan paradigma baru dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi. Bisa juga tanpa kabel atau biasa disebut dengan nirkabel. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata cloud computing? Cloud computing mungkin masih sama terdengar bagi orang awam, tetapi keberadaan cloud computing di era digital kini sebenarnya telah terasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan email dan juga media sosial. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama hardware dan juga software. Kali ini kita akan belajar mengenai firmware.
Tapi sekarang simple aja, brainware itu adalah pengguna atau user dari hardware maupun software. Oke, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you for watching.